HP 5G murah sekarang udah nggak bisa diremehin. Bahkan ada yang performanya setara HP mid-range. Serius ini. Ini dia 5 chipset 5G murah 2026 yang paling sering dipakai di HP entry level. Tapi performanya bikin kaget. Pertama, MediaTek Dimensity 6300 setara dengan Helio G99. Chipset 5G harga murah, tapi performanya setara chipset gaming 4G. Ini bukan gimmick. Kenalin, MediaTek Dimensity 6300. Salah satu chipset 5G paling terjangkau di 2026, tapi speknya bikin kaget. Chipset ini sekarang udah dipakai di banyak HP harga 1 hingga 3 jutaan. Jadi kalau kamu cari HP murah tapi udah 5G, besar kemungkinan dapatnya ini. Yang bikin menarik, performanya ternyata setara sama MediaTek Helio G99, yang selama ini dikenal sebagai salah satu chipset 4G paling ngebut di kelasnya. Secara spesifikasi, keduanya mirip banget. Sama-sama pakai GPU Mali G57 MP2, jadi buat gaming ringan sampai menengah masih cukup nyaman. Fabrikasinya juga sama-sama 6 nanometer, yang artinya lebih hemat baterai dan gak gampang panas. Untuk multimedia, chipset ini udah support perekaman video sampai 2K 30 fps. Lumayan banget buat HP harga segini. Di bagian CPU juga identik, pakai kombinasi 2-core Cortex A76 dan 6-core Cortex A55. Artinya performa dan efisiensinya udah kebukti solid. Bedanya, Dimensity 6300 punya clock speed lebih tinggi di 2.4 GHz, sementara Helio G99 di 2.2 GHz. Jadi secara teori, Dimensity 6300 sedikit lebih kencang. Kesimpulannya, Dimensity 6300 ini bisa dibilang upgrade logis dari chipset 4G ke 5G tanpa harus ngorbanin performa. Buat kamu yang pengen HP murah, kenceng, dan udah future-ready 5G, ini salah satu pilihan terbaik saat ini. Kedua, MediaTek Dimensity 7100 merupakan chipset baru. Chipset baru, harga HP cuma 3 jutaan, tapi performanya udah nembus 500 jutaan tutu. Ini dia, MediaTek Dimensity 7100, chipset 5G terbaru yang mulai naik kelas ke mid-range. Chipset ini resmi rilis Desember 2025 dan jadi seri paling bawah di keluarga Dimensity 7000. Tapi jangan salah, performanya nggak kaleng-kaleng. Sekarang baru dipakai di HP seperti Infinix Note Edge yang harganya sekitar 3 jutaan. Dan di kelas ini, performanya udah mulai serius. Dari sisi CPU, Dimensity 7100 pakai 4-core Cortex A78 dan 4-core Cortex A55. Ini beda jauh dari chipset entry level yang biasanya cuma 2-core performa. Clock speednya juga tinggi, sampai 2,4 GHz. Jadi buat multitasking atau gaming, jelas lebih ngebut dan responsif. Di bagian GPU, dia pakai Mali G610 MP2. Ini udah kelas mid-range, jadi main game seperti PUBG, Mobile Legends, bahkan Genshin masih bisa jalan cukup nyaman di setting tertentu. Fabrikasinya 6 nanometer, jadi tetap efisien dan gak boros baterai. Yang menarik lagi, chipset ini udah support kamera sampai 200 MP. Walaupun jarang dipakai full, tapi ini nunjukin potensinya. Untuk video, bisa rekam sampai 2K 30 fps dan sudah support storage UFS 2.2 yang bikin loading lebih cepat. Sekarang kita lihat performanya. Antutu V10 tembus sekitar 580 ribuan. Di Geekbench 6, single core di angka 900-an dan multicore sekitar 2800-an. Ini udah masuk kategori mid-range beneran. Kesimpulannya, Dimensity 7100 ini cocok banget buat kamu yang pengen performa kencang di harga 3 jutaan, tapi tetap future-proof dengan 5G. Bukan cuma upgrade, tapi ini udah naik kelas. Ketiga, MediaTek Dimensity 6080 punya performa mumpuni. HP 1 jutaan udah bisa main game lancar dan 5G, ini chipset yang bikin itu semua kejadian. Kenalin, MediaTek Dimensity 6080, chipset 5G murah yang performanya ternyata nggak bisa diremehin.
Chipset ini sekarang banyak banget dipakai di HP harga 1 hingga 3 jutaan. Mulai dari Redmi, Tecno, sampai Honor, semuanya pakai ini. Yang bikin menarik, Dimensity 6080 udah dibekali fitur gaming Hyper Engine 3.0 Lite dari MediaTek. Fungsinya bikin koneksi lebih stabil saat gaming. Jadi buat kamu yang sering ngalamin lag gara-gara sinyal, ini cukup membantu. Dari sisi performa, skor Antutu V10-nya tembus sekitar 430 ribuan. Ini udah cukup banget buat daily use sampai gaming kasual. Main Mobile Legends lancar, PUBG Mobile masih aman, bahkan Free Fire bisa jalan smooth tanpa banyak kompromi. Selain itu, chipset ini juga support storage UFS 2.2, artinya loading game lebih cepat, buka aplikasi juga lebih responsif. Makanya, gak heran kalau banyak brand pakai chipset ini di HP mereka, karena performa dan efisiensinya udah terbukti stabil di kelasnya. Kesimpulannya, Dimensity 6080 ini adalah pilihan aman buat kamu yang cari HP murah, 5G, dan masih enak buat gaming santai. Nggak harus mahal buat dapat performa yang nyaman dipakai sehari-hari. Keempat, Snapdragon 6S Gen 3 punya fabrikasi 6 nanometer. Chipset Snapdragon murah tapi udah 5G dan stabil banget? Ini dia yang lagi underrated di 2026. Kenalin, Qualcomm Snapdragon 6S Gen 3, chipset 5G terjangkau dari Qualcomm yang performanya ternyata solid banget. Snapdragon 6S Gen 3 ini dibuat dengan fabrikasi 6 nanometer, artinya lebih hemat baterai tapi tetap punya performa yang konsisten. Clock speednya ada di 2.3 GHz, jadi buat multitasking dan penggunaan harian itu terasa responsif dan ringan. Untuk grafis, dia pakai GPU Adreno 619. Ini udah cukup buat gaming kasual sampai menengah. Kayak Mobile Legends, PUBG Mobile, masih bisa jalan dengan nyaman. Yang menarik, chipset ini juga didukung modem Fast Connect 6200. Jadi untuk koneksi 5G, lebih stabil dan cepat di berbagai kondisi jaringan. Di Indonesia memang masih jarang, baru ada di Motorola Moto G45 5G dengan harga sekitar 1-2 jutaan. Tapi secara global, chipset ini cukup populer. Dipakai di banyak HP seperti Redmi, Motorola, sampai Honor. Artinya, secara kualitas dan kepercayaan brand, chipset ini udah terbukti layak dipakai di berbagai kelas smartphone. Dan yang paling kerasa, performa hariannya stabil. Buat scrolling, sosmed, multitasking, semuanya aman tanpa lag berlebihan. Kesimpulannya, Snapdragon 6S Gen 3 ini cocok buat kamu yang cari HP murah, stabil, dan udah 5G tanpa ribet. Bukan yang paling kencang, tapi salah satu yang paling aman dan konsisten di kelasnya. Terakhir, Unisoc T8300 dipakai di HP gaming. Chipset yang jarang dibahas, tapi bisa rekam 4K dan dipakai di HP gaming 2 jutaan. Serius, ini underrated banget. Ini dia Unisoc T8300, chipset yang dipakai di Nubia Neo 3 5G, HP gaming entry level dengan fitur yang nggak biasa di kelasnya. Di Indonesia, chipset ini memang belum banyak dipakai. Bahkan sejauh ini cuma ada di Nubia Neo 3 5G dengan harga sekitar 2 jutaan. Tapi yang bikin menarik, HP ini benar-benar diposisikan sebagai gaming phone entry level. Mulai dari desain ala gamer sampai fitur-fitur seperti bypass charging, jadi bisa main sambil ngecas tanpa bikin baterai cepat panas. Ada juga AI Gaming Game Space 3.0 yang bantu optimasi performa saat main game. Dan yang paling unik, ada shoulder trigger. Jadi, kontrol gaming kamu bisa lebih presisi, mirip HP gaming mahal. Sekarang, kita bahas chipsetnya. Unisoc T8300 ini dibekali GPU Mali G57 MP2 yang cukup oke buat gaming di kelasnya. Clock speednya 2,2 GHz dan sudah pakai Core Cortex A78. Artinya, performa CPU-nya udah masuk kategori kencang untuk harga segini. Yang paling surprising, chipset ini bisa rekam video sampai 4K. Ini jarang banget ada di HP 2 jutaan. Belum lagi fitur tambahan seperti Super HDR, HDR10+, Super Night HDR, sampai Echo Cancellation 3.0 yang bikin pengalaman multimedia makin maksimal. Kesimpulannya, Unisoc T8300 ini adalah chipset yang underrated tapi punya banyak kejutan. Cocok banget buat kamu yang cari HP gaming murah tapi fitur berani beda. Jadi, menurut kamu, chipset mana yang paling worth it di 2026? Tulis di komentar ya. Dan jangan lupa follow buat update gadget terbaru biar enggak ketinggalan.